Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rayuan Pulau Terkutuk. Cerita ini ditulis oleh Nabil Ibrahim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rayuan Pulau Terkutuk. Deru ombak menghiasi indahnya pantai kala itu. Suara burung-burung camar seolah bernyanyi mengiringi kebahagiaan kami. Ya, hari itu hari yang begitu indah, hari yang selalu kami nantikan. Hari di mana kami merasakan manisnya bulan madu. Kami menghabiskan waktu bersama, penuh cinta, penuh kehangatan, dan tentunya kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, aku tahu bahwa hari itu adalah hari dimulainya hal terburuk dalam hidup kami. Namaku James dan istriku Victoria. Kami menikah beberapa hari lalu. Kami telah berkenalan dari kecil, mempunyai mimpi-mimpi bersama hingga takdir mempertemukan kami di pelaminan. Aku selalu mengingat impian istriku saat kecil dulu. Saat itu kami terbiasa bermain di kebun belakang rumah. Kami sering membicarakan impian-impian konyol hingga satu kali Victoria berkata, James, aku ingin satu saat kita bisa berlibur ke Curse Island. Curse Island? Di mana itu? Namanya terdengar menyeramkan. Ucapku polos karena memang aku tidak pernah mendengar nama pulau tersebut. Curse Island itu ada di Asia Tenggara. Di sana kita bisa menikmati hangatnya matahari tropis. Di sana juga ada masyarakat kuno yang mempunyai tradisi unik. Aku sangat bersemangat ingin ke sana, James. Aku mengetahuinya dari televisi. Beberapa orang membuat video perjalanan di pulau itu dan itu membuatku seakan ingin pergi ke sana. Ucap Victoria menggebu, terlihat matanya berbinar dan wajahnya yang penuh semangat memandang ke arahku. Sejak saat itu aku bertekad akan membawa Victoria berlibur ke sana, meskipun aku sendiri tidak tahu seindah dan semenarik apa pulau itu. Tahun berganti tahun, Victoria tidak lagi membahas rencana liburannya tersebut, tapi aku tahu dia pasti tidak akan pernah melupakan keinginannya itu. Victoria tumbuh menjadi gadis cantik dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dia selalu menjadi bintang di kelas. Dia berkuliah di universitas ternama, mengambil jurusan ilmu politik, dan kini dia menjadi staf kenegaraan di usia yang sangat masih muda. Aku sendiri tumbuh menjadi pria dewasa yang mapan di usia muda. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar di Eropa dan itu membuatku mempunyai penghasilan yang lumayan dan cukup untuk mengajak Victoria berlibur ke pulau impiannya. Namun karena kesibukan kami lupa dengan impian kami untuk pergi ke Curse Island. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menikahi Victoria. Aku rasa setelah berpacaran lebih dari 10 tahun sudah cukup untuk kami saling mengenal satu sama lain. Sehingga aku ingin mengukuhkan hubungan kami ke bahtera pernikahan di mana dia akan menjadi milikku seutuhnya. Seorang teman masa kecil yang manis, penuh semangat, cantik, dan perhatian, kini menjadi teman hidup yang akan menemaniku dalam senang maupun sedih, dalam suka maupun duka. Hingga aku tutup usia, itulah harapan kami. Namun harapan tinggallah harapan karena manusia tentunya hanya bisa berharap dan bermimpi. Dan selanjutnya takdirlah yang akan mengabulkan impian itu ataupun menghancurkan impian tersebut. Hari-hari menjelang pernikahan aku mencoba mencari-cari tempat bulan madu yang indah buat kami. Ya, kapan lagi bisa berlibur bersama? Dengan kesibukan yang begitu padat, maka bulan madu adalah waktu yang tepat bagi kami untuk membuang penat kesibukan selama ini. Dan waktu yang tepat untuk kami menghabiskan waktu dengan bermesraan berdua. Ketika jariku ingin mengetik dan mencari tempat yang cocok untuk bulan madu di internet, tiba-tiba aku teringat impian Victoria waktu kecil, yaitu Curse Island. Aku pun segera mencari tahu tentang pulau itu di internet dan YouTube. Dan seperti Victoria, aku langsung terkesan dengan keindahan pulau itu.
Pulau tropis yang indah dengan laut biru yang jernih, pohon-pohon kelapa yang menghiasi pantai, juga pondok-pondok yang nyaman, yang tentunya cocok untuk kami menghabiskan waktu berdua. Meskipun aku juga membaca sebuah artikel bahwa beberapa orang hilang secara misterius di pulau itu, tapi aku tidak peduli karena kita bisa saja hilang dimanapun jika kita tidak berhati-hati dan memperhatikan standar safety bagi diri kita sendiri. Aku merasa seperti tersihir dan ingin segera pergi ke pulau itu untuk berbulan madu. Acara pernikahan pun akhirnya terlaksana. Kami menjalani acara itu dengan penuh bahagia. Teman-teman terdekat kami pun terhanyut dengan rasa haru melihat kami menikah, karena mereka tahu bahwa kami telah menjadi teman dekat sejak kecil, berpacaran selama bertahun-tahun dan akhirnya menikah. Sepertinya kami menjadi pasangan kekasih yang sempurna di mata mereka. Victoria pun menangis haru saat aku memberinya tiket perjalanan ke Curse Island. Dia makin tak sabar untuk pergi ke pulau itu, pulau impiannya semenjak kecil. Singkatnya, kami pun naik pesawat dan pergi ke pulau yang berada di Asia Tenggara tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan, kami pun sampai di Curse Island. Kami menyewa hotel yang tidak jauh dari pantai. Di hotel tersebut kami bisa menikmati suara desiran ombak laut, dan kami bisa menghabiskan waktu siang dengan berjemur menikmati matahari tropis yang hangat. Siang itu kami berjemur di pantai yang indah tersebut. Airnya berwarna biru dihiasi pohon-pohon kelapa yang teduh dan suara burung-burung camar yang lembut. Aku berbincang dengan Victoria tentang pekerjaan, tentang impian ke depan kami, dan banyak hal lainnya. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu memakai pakaian yang aneh, seperti pakaian tradisional suku tertentu, dengan tudung kepala lebar menutupi sebagian rambutnya. Di pundaknya dia membawa bakul besar yang kutebak itu berisi dagangannya. Nah, apa kau mau membeli daganganku? Ucap nenek-nenek itu sambil menunjukkan sebuah makanan lembek berwarna hijau yang dibungkus daun pisang. Aku memberikan isyarat penolakan dengan halus sambil tersenyum. Nenek itu pun tak beranjak dari tempat kami. Sesaat kemudian dia kembali berbicara. Nah, ini makanan khas suku Maori. Aku tidak setiap hari lewat sini, jadi kamu akan beruntung jika membeli makananku. Ucap nenek itu lagi yang masih bersikeras menjual makanan itu ke kami. Aku mulai kesal. Aku sangat tidak tertarik melihat makanan hijau menjijikan tersebut. Aku ingin bangkit dan mengusir nenek tersebut karena telah membuatku tidak nyaman dengan ocehannya. Tiba-tiba aku terkejut melihat Victoria bangkit dan mendekat ke nenek itu. Ini makanan khas suku Maori, Nek. Aku sangat tertarik dengan suku Maori. Apakah aku bisa bertemu dengan mereka? Tanya Victoria dengan semangat, dan dia juga sepertinya tertarik untuk membeli makanan berwarna hijau tersebut. Nenek itu tersenyum cukup aneh saat mendengar pertanyaan Victoria. Tangannya yang keriput tiba-tiba membelai rambut Victoria dan mengusapnya beberapa kali. Setelah itu dia mengambil makanan berwarna hijau itu untuk diserahkan kepada Victoria. Orang-orang suku Maori pasti menyukaimu, nak. Ucapnya sembari memberi makanan itu kepada Victoria. Aku sedikit waspada terhadap apa yang dilakukan oleh nenek itu kepada Victoria. Aku khawatir si nenek yang belum kita kenal akan berbuat jahat kepada Victoria. Segera aku mendekati Victoria lalu berbisik padanya. Sayang, apa kamu yakin mau memakan makanan menjijikan itu? Itu terlihat sangat tidak higienis. Sayang, kamu tidak tahu suku Maori. Suku itulah yang dulu ku bilang padamu mempunyai keunikan, sehingga aku sangat ingin pergi ke pulau ini dan aku yakin makanan ini pasti aman. Udahlah, jangan kau khawatir. Balas Victoria juga dengan berbisik, dan tidak lama kemudian dia memakan makanan itu sambil mengisyaratkan jempol ke arah nenek-nenek tersebut pertanda bahwa makanannya enak. Aku pun bergidik dan sedikit merasa jijik saat melihat Victoria memakan makanan berwarna hijau itu.
Bagiku makanan itu lebih tepat disebut kotoran Hulk karena warna hijau yang terang terlihat sangat menjijikan. Kebetulan besok ada acara perayaan panen raya di suku Maori. Jadi kalau kalian ingin datang ke sana besok adalah waktu yang tepat. Iya Nek, kami ingin ke sana. Teriak Victoria lantang dengan mulut yang masih penuh makanan hijau itu. Sebenarnya sebagian dari perasaanku ingin melarang Victoria pergi ke tempat suku itu, tapi mulutku seperti susah untuk mengucapkan kata-kata. Jadi apa boleh buat, akhirnya mau tidak mau aku menyetujui keinginan Victoria. Kami pun membayar makanan itu. Setelah menerima uang kami, nenek itu pun menjelaskan kepada kami. Besok jam 7 pagi kalian pergi ke dermaga itu. Jelas nenek itu sambil menunjuk ke arah dermaga tua yang letaknya agak jauh dari tempat kami berjemur. Sampai di sana kalian temui kapal yang membawa tong-tong yang berisi arak. Biasanya arak itu dikirim pagi-pagi ke tempat suku Maori untuk acara perayaan di malam harinya. Tak banyak kapal yang menuju suku Maori, rata-rata hanya saat ada perayaan saja. Jadi besok pagi itu benar-benar waktu yang tepat. Kalian tidak akan pernah bisa ke sana di hari-hari lain. Kami pun mengangguk tanda mengerti ke nenek tersebut. Tak lama kemudian nenek itu pun pamit. Aku melihat Victoria sudah sangat bersemangat dengan petualangan barunya besok pagi. Aku melanjutkan berjemur. Tak lama kemudian aku mencoba kembali menengok ke arah nenek tadi. Dan dia pun telah lenyap dari pandangan. Sepertinya belum lama kami berbincang. Harusnya dia masih terlihat di pantai karena memang tidak banyak benda yang menutupi pandangan. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Nenek itu seperti lenyap. Aneh. Dia datang tiba-tiba dan lenyap begitu saja. Aku mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu. Aku melanjutkan berjemur dengan Victoria hingga sore hari. Pagi-pagi kami berkemas untuk pergi ke tempat suku Maori. Aku sedikit kesal karena semalam harusnya kami bisa bercinta. Tapi Victoria menolak dengan alasan ingin segera tidur agar bisa bangun pagi-pagi. Ya apa boleh buat. Kau memang niatku mengajaknya ke pulau ini adalah untuk membuatnya senang. Jadi apapun akan aku lakukan demi kesenangan dan kepuasan istriku tercinta. Aku memakai baju kotak-kotak tanpa aku kancingkan sehingga tampak perut sispek dan otot tubuhku yang kupikir sangat keren. Berpadu dengan celana kargo pendek dan tas ransel besar di pundakku. Sedangkan Victoria begitu cantik dengan celana kargo panjang, kemeja panjang yang digulung lengannya. Kancingnya dibiarkan terbuka sehingga nampak terlihat tank top putihnya yang memperlihatkan sedikit belahan dadanya. Dan aku yakin dengan penampilannya tersebut akan dengan mudah membuat mata lelaki manapun menatap ke arahnya. Rambutnya dia ikat simpul ke atas sehingga menunjukkan leher putihnya yang menggairahkan. Sejenak aku tertegun melihat kecantikan istriku sendiri. Begitu beruntungnya diriku memilikinya. Aku tidak ingin kehilangan dia selamanya. Tak lama kemudian kami sampai di dermaga tua tersebut. Kami hanya berjalan sekitar setengah jam dari hotel. Aku melihat jam tanganku dan saat itu sudah menunjukkan pukul 6.58. Aku melihat ke kanan dan kiri. Tak terlihat apapun di dermaga itu. Mana kapalnya? Tanya aku ke Victoria. Victoria hanya mengangkat bahu sebagai tanda bahwa dia pun tidak tahu. Kembali aku melihat jam tanganku. Saat itu pukul 6.59. Dan terlihat beberapa detik lagi akan menunjukkan tepat jam 7 pagi. Saat terlihat di jam tanganku tepat jam 7 pagi, aku ingin kembali bertanya pada Victoria karena aku terbiasa on time dalam seluruh kegiatanku. Sehingga aku ingin mengatakan ke Victoria bahwa nenek itu hanya membual. Belum sempat mulutku berbicara, tiba-tiba aku dikejutkan suara laki-laki yang agak tua. Ayo naik, kalian akan ke suku Maori kan? Kata pria tua itu dengan nada suara datar. Ternyata Victoria sudah melangkah ke kapal tersebut. Aku masih tertegun bingung sejak kapan kapal itu datang. Karena 2 menit yang lalu belum tampak tanda-tanda ada kapal datang.
Tapi kini kapal itu dengan sekejap mata sudah berada di hadapanku. Saat itu batinku bergejolak, apakah semua ini normal? Atau ini awal dari sesuatu yang buruk? Kulihat Victoria tampak biasa saja tanpa kepanikan atau terkejut. Aku tak tahu apakah dia juga berpikir sama denganku. Aku ingin bertanya tentang keanehan ini, tapi aku urungkan niatku. Karena aku melihat Victoria begitu bersemangat dan aku tidak mau mengacaukan kebahagiaannya. Tak banyak kata yang kami bicarakan di atas kapal. Kapal itu hanya kapal kecil dengan mesinnya sederhana. Di dalam kapal itu berisi tong-tong arak yang akan dibawa ke tempat suku Maori. Kapal itu membawa kami ke tengah laut. Tanpa dermaga dan hotel tempat kami menginap semakin menjauh dari pandangan. Semakin jauh hingga tidak lama kemudian lenyap dari pandangan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba kabut tebal menutupi kami. Hal itu membuat bulu kuduku meremang. Victoria sempat beringsut ke arahku, memegangi tanganku erat-erat. Aku memang sedikit khawatir, tapi aku tidak ingin menunjukkan kekhawatiranku kepada Victoria. Kami masih berjalan di dalam kabut yang tebal. Sampai-sampai si pria tua itu menyalakan obor di kapalnya. Bagaimana bisa hari masih sepagi ini namun kegelapan menyelimuti kami seperti tengah malam. Entah dari mana asalnya kabut ini, si pria tua itu masih dengan tenangnya mengendarai kapalnya. Meskipun jarak pandang begitu terbatas karena tertutup tebalnya kabut. Itu pulaunya, ucap pria tua yang mengemudikan kapal tersebut seraya jarinya menuju ke depan. Kami segera menengok ke arah yang disebutkan pria tua itu. Bersamaan dengan itu berangsur-angsur kabut itu mulai menipis dan tidak lama berselang kabut itu pun hilang dari pandangan kami. Kini nampaklah pulau tujuan kami. Pulau itu terlihat sangat hijau karena ditumbuhi pepohonan yang lebat. Dan tak salah lagi, itulah pulau suku Maori. Dengan perlahan kapal kami mulai mendekat ke pulau tersebut dan sesaat kemudian kami sampai di pesisir pantai pulau. Tampak gapura kecil dari kayu tak jauh dari tempat kapal kami bersandar. Aku pun segera berjalan turun ke pulau itu. Victoria ternyata sudah turun terlebih dahulu. Sebelum menyusul Victoria, aku pun menyelesaikan urusanku dengan si pria pemilik kapal. "Berapa, Pak?" tanyaku sambil mengambil dompet di saku celana. Pria itu mengatakan jumlah yang tidak terlalu besar menurutku. Dan aku berinisiatif menambah ongkos agar dia senang karena telah mengantar kami. "Ini kembaliannya buat kamu aja, Pak." terima kasih nak, kamu orang baik. Aku bisa melihat dari sorot matamu. Sayangnya aku sudah terikat perjanjian, tapi kukira aku harus memberitahumu, katanya padaku, dan tampak dari sorot matanya penuh kekhawatiran. "Memberitahu apa, Pak?" Dia diam sejenak, tampak matanya melihat istriku. Aku pun mengikuti pandangannya dan melihat Victoria sedang bersenang-senang di pantai. Tampak dia menari-nari sambil membentangkan tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. jaga istrimu nak, dia wanita yang cantik, kata pria tua itu, dan dia pun pergi dari hadapanku dan mulai menurunkan tong-tong berisi arak tersebut. Aku pun tak paham maksudnya, tapi memang benar katanya. Aku pasti akan selalu menjaga Victoria. Bukan hanya karena dia cantik, karena dia adalah teman hidupku dan orang yang paling aku cintai. Aku tidak lagi memperdulikan kata-kata pria tua itu. Aku pun segera menyusul Victoria. Dan kami mulai berjalan menyusuri pantai menuju ke tempat suku Maori. Kami masuk melalui gapura kecil itu dan terus berjalan masuk menuju ke dalam hutan. Terdapat jalan setapak kecil yang memudahkan kami menelusuri hutan tersebut. Di sepanjang jalan setapak terdapat banyak obor-obor dan anyaman bambu yang tertata rapi di setiap sisi jalan. Karena masih siang, obor itu pun tidak dinyalakan, dan setiap beberapa meter sekali ada bejana yang diletakkan di atas meja kayu kecil. Dari bejana itu keluarlah asap dari sesuatu seperti daun kering yang dibakar, yang menimbulkan bau yang khas. Wanginya seperti menghipnotis dan membuat kami makin penasaran untuk berpetualang ke tempat suku ini.
Tak terlalu lama kami berjalan melalui jalan setapak itu dan kami pun akhirnya tiba di pemukiman suku Maori. Pemukiman itu berdiri di atas tanah lapang yang hijau. Rumah mereka adalah pondok-pondok kecil dari kayu dengan atap dari daun rumbia. Mataku menerawang ke segala arah dan memang dari sepanjang jalannya aku lihat, tempat ini terlihat sangat primitif. Victoria begitu senang, dia langsung mendekati beberapa wanita yang sedang membersihkan daging babi. Victoria mencoba mengajak mereka ngobrol, tapi sepertinya mereka tidak paham bahasa kami. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki muda. Dia berjalan mendekat ke arahku. Dia berbadan tegap, tingginya kira-kira 6 kaki dengan rambut gondrong diikat ke belakang. Tubuhnya berotot dan berkulit sedikit gelap. Terdapat banyak aksesoris di badannya seperti layaknya suku pedalaman. Dia tak memakai kaos atau baju, dan aku pikir mungkin masyarakat suku ini tidak mengenal baju layaknya manusia modern seperti kami. Pria itu mendatangiku dan mengulurkan tangan. Perkenalkan, namaku Zack. Aku akan memandumu selama kalian di tempat ini. Hanya sedikit dari kami yang memahami bahasamu, jadi selamat datang di Maori, kata Zack memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangannya. Aku melihat sekilas telapak tangannya yang lebar dan kemudian dengan segera aku menjabat tangannya. Dia tersenyum sesaat setelah aku meraih tangannya. Aku James White, dan itu istriku, Victoria White. Salam kenal, dan terima kasih atas kesediaanmu untuk memandu kami di tempat ini. Victoria pun mendekat ke arahku dan memperkenalkan diri kepada Zack. Aku sedikit terisi dengan cara dia memandang istriku. Mungkin dia tidak pernah melihat wanita secantik Victoria di tempat ini. Lama sekali mereka berjabat tangan, sepertinya dia tidak mau melepaskan tangan Victoria. Dan anehnya Victoria seperti tak risih diperlakukan seperti itu. Victoria malah tersenyum manis sambil menatapnya. Aku pura-pura batuk untuk membubarkan kedekatan mereka berdua. Apakah kau bisa menunjukkan hal menarik dari tempat ini kepada kami? Oh ya, banyak hal menarik dari tempat ini. Mari ikuti aku. Aku akan tunjukkan satu persatu dari tempat ini. Kami berdua berjalan mengikuti Zack. Zack berjalan di depan kami sambil menceritakan setiap tempat yang kami temui. Moodku sudah berubah saat ini. Aku mulai sebal dengan Zack. Aku sangat benci dengan cara dia memperhatikan istriku. Tapi aku tak mau perasaan ini menggangguku. Karena aku yakin wanita yang cerdas dan terhormat seperti Victoria tidak akan mungkin menaruh hati kepada pria dari suku primitif yang tidak mengenal peradaban seperti Zack. Aku mulai menghibur diri dan berucap dalam hati, brengsek kau Zack, kau pasti sangat bernafsu dengan istriku kan? Aku tiap hari bisa melakukan apapun padanya, dan aku juga bisa menikmati tiap inci tubuhnya. Dan kau hanya bisa membayangkannya. Sungguh menyedihkan. Tanpa sadar aku pun tersenyum kecil saat membayangkan hal itu di dalam pikiranku. Tak banyak hal menarik dari perjalanan kami di tempat suku Maori, karena sebenarnya dari awal aku tidak terlalu bersemangat pergi ke tempat suku ini. Namun berbeda dengan Victoria, dia nampak sangat menikmati perjalanannya. Beberapa kali dia berbincang dan bertanya-tanya kepada Zack tentang sesuatu yang menurutnya menarik dari apa yang dia lihat di suku tersebut. Hingga akhirnya ada sesuatu yang menarik perhatianku saat aku mendengar penjelasan dari Zack. Inilah satu tempat yang kami sebut gerbang waktu. Kami meyakini kami bisa menjelajahi waktu ketika kami duduk bersemedi di tempat ini. Tentunya dengan beberapa syarat yang harus kami penuhi, ucap Zack sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Pohon itu sangat tinggi. Saat aku mendongak ke atas, aku sampai kesusahan melihat ujung pohon tersebut. Pohon itu nampak berlubang seperti gua di bawahnya. Banyak sekali terdapat bejana-bejana yang berisi buah dan tulang hewan dan asap yang berbau aneh di depan pohon itu. Mungkin pohon itu jadi sesembahan buat mereka. Ilmuwan barat sudah menemukan partikel Tuhan, fisika kuantum dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini masih menyembah pohon. Lucu sekali. Aku menengok ke dalam lubang di pohon itu. Tak nampak sesuatu yang bisa kulihat karena di dalam lubang itu begitu gelap. Jadi di dalam sana ada Einstein yang sedang mengendarai mesin waktu ya?
Victoria segera mencubit perutku. Aku pun sedikit mengaduh. Terlihat Zack hanya tersenyum. Victoria segera berjalan meninggalkan tempat itu dan Zack masih di sampingku sambil melihat tingkahku yang masih menengok ke dalam lubang itu. Hei Einstein, naiklah ke atas, aku punya kopi untukmu. Teriakku sambil menengok ke bawah lubang itu. Aku pun tertawa terbahak-bahak. Zack hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tak lama kemudian tangannya menepuk pundakku. Satu saat kau akan membutuhkan hal itu. Ayo jalan lagi. Masih banyak hal yang akan aku tunjukkan padamu. Mungkin aku membutuhkan lubang ini untuk membuang kotoran, kataku dalam hati sambil berjalan meninggalkan lubang itu. Cukup lama kami berkeliling tempat itu dan aku pun sebenarnya mulai bosan. Tidak ada yang menarik menurutku. Meskipun kulihat Victoria masih begitu bersemangat. Inilah tempat terindah di sini. Inilah yang disebut Land of Immortality. Tempat itu adalah padang rumput luas yang nampak begitu hijau, mirip seperti lapangan bola, tapi rumput di sini lebih tinggi. Dari sini kami bisa melihat indahnya lautan dan desiran ombak yang melambai-lambai. Hembusan angin di tempat itu memang membawa kedamaian. Tempat ini seperti menarik kami untuk berbaring di rerumputannya yang nyaman. Sungguh tempat yang luar biasa menurutku. Karena aku terbawa suasana yang romantis di tempat ini, tanpa aba-aba aku segera meraih leher Victoria dan langsung mencium bibirnya. Victoria awalnya nampak terkejut, tapi seketika dia memejamkan mata dan membalas ciumanku. Kami pun berciuman tanpa memperdulikan Zack. Zack pun terlihat tersenyum kecil dan meninggalkan kami berdua di tempat itu. Aku tertawa dalam hati, pasti dia sangat menginginkan posisiku saat ini. Mampus kau Zack. Tak terasa malam pun tiba. Para penduduk suku Maori telah berkumpul mengitari api unggun besar yang dibakar di tengah pemukiman mereka. Sebagian dari mereka membunyikan alat-alat musik yang dipukul bersama-sama dan sebagian lagi menari kegirangan. Sebetulnya ini adalah acara puncak karena sebelum prosesi api unggun itu banyak sekali acara yang mereka lakukan. Dan itu sangat membosankan menurutku. Banyak sekali makanan yang dihidangkan, mulai dari daging babi guling, arak, buah-buahan, dan tidak ketinggalan makanan lembek berwarna hijau itu pun juga ada. Kami telah berganti pakaian sesuai pakaian suku ini. Tanpa canggung, Victoria pun menari-nari dengan para penduduk suku Maori. Aku duduk ditemani Zack sambil meminum arak. Kami berbincang-bincang, aku bertanya tentang asal-usulnya dan kenapa dia bisa berbahasa kami. Ternyata Zack dahulunya adalah turis juga seperti kami dan dia memutuskan untuk menetap bersama suku ini. Keputusan yang aneh dan bodoh menurutku, karena bagaimana mungkin kau bisa menukar segala kemewahan, kemudahan teknologi dan juga kenyamanan di kota dengan tinggal di tempat pedalaman yang serba primitif ini. Sungguh tak masuk akal. Tapi ya sudahlah, itu keputusannya dan aku tidak peduli. Zack menyuruhku untuk ikut menari, namun aku menolaknya karena hal itu begitu aneh bagiku. Aku pun lebih memilih meminum arak dan makan makanan di situ. Satu hal yang paling kusuka dari tempat ini adalah araknya yang segar dan daging babi asapnya yang lezat. Malam semakin larut, terlihat mereka makin liar dalam pesta ini. Aku melihat beberapa orang tak malu-malu lagi bercumbu di tempat itu. Aku pun semakin mabuk. Dan aku juga ingin segera mengajak Victoria ke kamar kami. Aku juga ingin bercumbu dengannya. Tapi sebagai orang yang beradab, kami ingin bercumbu di tempat yang lebih terjaga privasinya. Gila, menurutku arak ini bukan hanya memabukkan tetapi juga merangsang gairah untuk bercinta. Aku menarik tangan Victoria yang masih asik menari. Dia pun langsung paham dan segera berpamitan dengan para penduduk yang masih menari. Zack terlihat menatap ke arah kami dan mengangkat gelasnya ke arahku seolah berkata, "Nikmati malam ini kawan." Aku dan Victoria segera menuju pondok kami. Aku langsung menjatuhkan diri di ranjang. Ayo sayang, kemarin aku sudah sangat bernafsu. Bentar sayang, aku pergi sebentar, aku punya kejutan untukmu, ucap Victoria sambil mengecup bibirku. Tak lama kemudian dia terlihat keluar dari pondok kami. Aku pun yang sudah tak sabar segera melucuti bajuku agar ketika dia datang dia telah melihatku dengan posisi siap tempur.
Tak lama kemudian Victoria masuk lagi ke pondok kami. Dia datang dengan membawa nampan yang berisi bejana kecil. Bejana itu berasap dengan bau wangi yang khas. Apa yang kau bawa, sayang? Ini adalah akar pohon keramat yang dikeringkan dan dibakar. Konon katanya jika kita menghirup asap ini, maka akan memberi kekuatan bercinta berkali-kali lipat dan akan memberikan efek kenyamanan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Victoria menjelaskan sambil mengibaskan asap itu ke wajahku. Baunya begitu harum dan langsung menusuk hidungku seolah seperti candu hebat yang menerjang ke sel saraf. Aku pun sampai terpejam menikmati bau dari asap itu. Terlihat Victoria juga mengibas-ibaskan asap itu ke segala penjuru ruangan itu. Setelah itu dia menaruhnya di meja di samping ranjang kami. Dan dia segera mendekat ke arahku. Kami pun langsung bergumul dengan liar. Ku jelajahi setiap inci tubuhnya. Kami saling melepaskan nafsu liar kami. Kami seperti hewan buas yang saling memangsa. Aku benar-benar liar malam ini dan Victoria pun sangat berbeda malam ini. Dia juga begitu liar. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Dan benar katanya bahwa aku seperti diberi kekuatan bercinta berkali-kali lipat. Kami pun bercinta sepanjang malam dan ketika akhirnya kami tertidur, rasanya seperti di surga, sangat nyaman sekali. Sungguh nikmat yang tidak tergambarkan. Padahal kami bercinta dan tidur hanya di gubuk seperti ini, jauh jika dibandingkan dengan hotel atau rumah kami. Ranjangnya pun sebenarnya hanya dari anyaman bambu, tapi kenikmatannya tiada tara. Sungguh pengalaman bercinta yang luar biasa. Dan sejauh ini ku akui bahwa aku mulai menikmati bulan maduku di tempat ini. Pagi pun tiba. Aku terbangun dengan kepalaku masih sedikit berat. Tampak Victoria masuk ke gubuk kami dengan membawa segelas kopi dalam gelas bambu. Sungguh pagi yang indah setelah kami melalui malam yang luar biasa. Kopi pahit tanpa gula pun terasa sangat manis di lidahku. Singkatnya kami tinggal beberapa hari di tempat suku Maori dan tiap hari aku lalui dengan sangat indah bersama Victoria. Aku benar-benar terpuaskan. Akhirnya tiba waktunya kami kembali ke hotel dan harus pulang ke kota. Kami berpamitan dan pulang menggunakan kapal yang sama dengan yang kami naiki beberapa saat lalu. Tiba di hotel, kami pun bergegas untuk berkemas untuk kembali ke kota asal kami. Akhirnya masa indahnya bulan madu pun harus berakhir dan kami harus bersiap dengan banyaknya rutinitas pekerjaan yang sudah menunggu kami. Namun pengalaman liburan yang luar biasa ini telah memberikan semangat baru untuk kami melalui hari-hari sibuk di tempat kerja. Beberapa bulan berlalu aku pun mulai terhanyut dengan aktivitas kerja seperti biasa. Victoria pun juga sama, bahkan dia lebih sibuk dariku karena sebagai seorang istri banyak juga pekerjaan rumah yang harus dia kerjakan. Entah kenapa kemesraan kami tak berubah meskipun liburan yang kita jalani telah berlalu berbulan-bulan lalu. Kami masih melakukan aktivitas intim dengan luar biasa. Selain itu rasa cinta kami seperti tumbuh dan makin tumbuh dari hari ke hari. Aku makin mencintai Victoria, begitupun juga sebaliknya. Dan sudah menjadi kodrat manusia, semakin kita mencintai seseorang, maka semakin takut juga kita kehilangan seseorang yang kita cintai tersebut. Itulah yang kurasakan kepada Victoria. Cinta ini begitu indah saat kami melalui hari bersama, tapi akan menjadi kesedihan yang tiada tara ketika kita kehilangan orang yang kita cinta. Cinta seperti surga sekaligus neraka bagi manusia. Hingga saat ini aku tidak tahu apakah hakikat sebenarnya Tuhan menciptakan perasaan cinta. Apakah itu untuk kebahagiaan atau kesengsaraan bagi manusia? Hari itu hari yang selalu kuingat sepanjang hidupku, yaitu hari Jumat 2 Agustus 2019. Victoria mengambil cuti hari ini sehingga dia tidak berangkat ke kantor. Aku pun berangkat pagi-pagi sekali. Kulihat jam tanganku masih pukul 6:45. Sebelum jam 8 pagi aku harus sampai ke kantor karena hari ini begitu sibuk. Banyak sekali meeting dengan customer karena memang akhir-akhir ini perusahaanku memang sedang naik produksinya. Banyak calon customer yang akan menawari proyek ke kami
sehingga aku tidak ingin menyia-nyiakan hal ini. Sayang, sepertinya hari ini aku akan pulang larut malam. Iya sayang, tidak apa-apa. Yang penting kamu jangan lupa weekend kamu harus mengambil libur. Kau sudah berjanji mengajakku jalan-jalan kan? Balas Victoria dengan lembut sambil membawakan koper kerjaku ke hadapanku. Aku pun tersenyum kecil sambil memandangnya. Beberapa saat kami berpandangan. Sejurus kemudian kami pun tertawa bersama karena menertawakan kecanggungan kami saling bertatapan. Oh Tuhan, aku benar-benar mencintainya. Aku tidak ingin kehilangan dia selamanya. Aku tak tahu bagaimana hidupku jika aku kehilangannya. Ku kecup bibir, kening, dan pipi Victoria. Tiba-tiba dia memeluk erat. Maafkan aku sayang, ucapnya lirih dengan masih memelukku dengan erat. Dan dia makin mendekap erat tubuhku. Maaf untuk apa? maaf untuk segala kekuranganku. Mungkin aku masih belum menjadi istri yang baik untukmu. Jangan berkata seperti itu. Kau adalah wanita terbaik dalam hidupku. Aku merasa aku adalah laki-laki paling beruntung di muka bumi ini karena memilikimu. Kau sempurna sayang, terlalu sempurna. Kami pun saling pandang sejenak. Aku sampai mengeluarkan air mata. Entah ada apa dengan hari ini, aku merasa berat meninggalkan dia untuk bekerja, tapi aku tepi semua pikiran burukku. Udah siap sayang, aku harus segera berangkat ya. Hati-hati sayang. Sampai jumpa nanti malam ya. Di sepanjang perjalanan ke kantor, aku sedikit merasa ada yang aneh dan janggal terhadap sikap Victoria pagi ini. Memang setelah liburan itu banyak hal yang aneh dari Victoria. Dia makin hangat tapi sekaligus seperti sesuatu yang sulit aku genggam. Atau seperti sesuatu yang akan lepas dari dekapanku. Aku tak mau terus terhanyut dengan pikiran buruk yang aku ciptakan sendiri. Karena justru itu akan membuatku makin tersiksa dengan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti kenyataan. Sampai di kantor aku langsung terhanyut dalam kesibukan kerja. Sesekali aku menghubungi Victoria untuk sekedar bertanya atau mengucapkan kata-kata manis. Pukul 7 malam aku harus meeting sekali lagi, meskipun sebenarnya ada kegelisahan yang tidak bisa aku jelaskan. Pak, klien sudah siap di ruang meeting? Oh, aku ke sana. Siapkan semua materi yang dibutuhkan ya. Aku langsung berkemas untuk menuju ruang meeting. Aku mengatur napas sejenak. Entah seperti ada sesuatu yang tidak mengenakan di benakku. Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba aku merasa sedih dan ingin menangis? Oh iya, aku tersadar dan segera mengambil ponselku untuk mengirim pesan ke Victoria. Sayang, aku rindu padamu. Mungkin sejam lagi aku pulang. Oke. Kok dia tidak membalas kata rindu dariku? Sudahlah, aku harus buru-buru agar aku bisa cepat pulang. Waktu menunjukkan pukul 20:40 dan semua pekerjaan hari ini akhirnya selesai. Aku langsung bergegas pulang karena pikiran buruk masih terus menggangguku. Aku ingin menghilangkan segala kegundahanku dengan bertemu dengan Victoria. Perjalanan pulang hari ini sungguh melelahkan karena jalan sangat macet. Sialan, kenapa jam segini masih macet banget sih? Aku membunyikan klakson seperti orang gila. Tak lama berselang seorang polisi menghampiriku. Maaf pak, silakan lewat jalur alternatif karena jalan ini sementara ditutup. Emang ada apa sih pak? Ada anggota kami yang tewas di depan situ. Kami akan melakukan clear area karena kami khawatir ini perbuatan teroris. Aku sedikit terkejut, bagaimana mungkin seorang polisi bisa tewas di tempat ramai seperti ini. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku segera berbelok untuk lewat jalan alternatif. Meskipun sedikit memutar, akhirnya aku sampai juga ke rumah. Aku langsung memarkirkan mobilku di garasi. Aku mengetuk pintu rumah beberapa kali dan tidak ada jawaban dari Victoria. Sayang, aku pulang. Sayang, tolong bukakan pintu. Lama tak mendapatkan jawaban dari dalam rumah. Aku coba untuk memutar gagang pintu. Ternyata Victoria tidak menguncinya. Keadaan rumah masih seperti biasa, tapi sangat sepi seperti tidak ada tanda kehidupan. Kemana Victoria ya?
Gumamku beberapa kali aku memanggil Victoria tapi tidak ada sautan darinya. Tak biasanya Victoria seperti ini karena biasanya dia selalu menyambutku ketika aku pulang kerja jam berapapun. Apa dia keluar untuk membeli sesuatu ya? Tapi sepatunya masih tertata rapi di samping pintu. Aku berinisiatif masuk ke kamar tidur. Aku menyangka dia pasti sudah ketiduran. Mungkin perasaan burukku yang selalu aku pikirkan telah membuatku terlampau khawatir dan tidak bisa berpikir jernih. Jantungku sedikit berdebar ketika aku sampai di depan pintu kamar tidur. Perlahan aku membuka pintu. Aku berharap Victoria memberi kejutan indah dari dalam kamar tersebut. Aku juga sempat berusaha mengingat apakah hari ini hari spesial hingga Victoria menyiapkan kejutan untukku. Pelan-pelan pintu kamar terbuka. Aku menengok ke dalam kamar, dan kamar tampak berantakan. Aku panik, keringat dingin langsung membanjiri tubuhku. Kulihat segala arah mencari Victoria. Mataku terbelalak, jantungku seperti mau meledak. Kakiku tiba-tiba lemas seperti seluruh tulangnya mencair. Darahku seperti tidak bisa naik ke otak. Karena aku melihat sosok tubuh bersimbah darah di atas kasur. Badannya tertutup sebagian dengan selimut. Tampak selimut berwarna putih itu menjadi merah karena penuh darah. Itu Victoria. Victoria terbujur lemas dengan beberapa luka di dada. Tampak darahnya masih mengucur dari luka tersebut. Sepertinya belum lama dia terluka. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Aku harus bangun. Aku harus bangun. Tapi ini nyata, ini benar-benar nyata. Hal yang aku takutkan akhirnya terjadi dan terjadi secepat ini. Siapa yang tega melakukan hal ini? Apa salahku? Apa salah Victoria? Apakah ini perbuatan perampok atau apa? Aku sudah tidak mampu lagi untuk berpikir. Aku langsung berlari dan memeluk tubuh Victoria. Aku goncang-goncangkan tubuhnya dan berharap dia bangun dan bilang prank. Tapi sepertinya ini nyata. Benar, ini sungguh nyata. Tubuh Victoria sudah mendingin, bibirnya sudah membiru. Matanya masih terbelalak terbuka menghadap ke atas. Tampak sorot matanya menandakan ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa. Ya Tuhan, cobaan apa ini? Kenapa semuanya harus begini? Aku menangis dan berteriak hingga hampir putus pita suaraku. Aku meracau seperti orang gila. Victoria, bangun sayang, ayo bangun. Kau tidak ingat besok weekend kita akan jalan-jalan? Bangunlah, Victoria. Hari itu hari terburuk dalam hidupku. Setengah dari jiwaku telah mati karena kematian Victoria. Aku layaknya seperti manusia yang hidup tanpa tujuan. Hidupku telah hancur. Aku benar-benar hancur. Seminggu telah berlalu hingga hari ini aku masih tidak tahu siapa yang membunuh Victoria. Bahkan tanda-tanda sidik jari pelaku pun tidak didapati oleh polisi. Aku seperti manusia yang hidup secara fisik tapi mati di dalam jiwa. Orang tuaku sering menginap di rumahku karena mereka takut aku nekat melakukan hal-hal yang buruk. Aku hanya mengurung diri di kamar. Bayangan-bayangan wajah Victoria masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tak bisa tidur berhari-hari. Tubuhku kurus dan lemah. Pagi itu aku masih berkutat dalam kesedihan. Tiba-tiba aku teringat sebuah kata-kata Zack saat kami mengunjungi perkampungan suku Maori. Pohon gerbang waktu. Iya, siapa tahu pohon itu bisa membawaku kembali ke sebelum kejadian terbunuhnya Victoria. Iya, aku harus ke sana. Ini tak masuk akal tapi akan aku coba. Karena aku tak sanggup seperti ini. Aku merindukanmu, Victoria. Aku seperti diberikan kekuatan lebih. Aku langsung bangkit dan berkemas untuk menuju ke Curse Island. Singkatnya aku pun kembali ke pulau itu. Keluargaku sempat khawatir tapi aku bilang, aku sudah ikhlas dengan kematian Victoria dan kini aku butuh liburan. Mendengar alasanku, akhirnya orang tuaku pun memahaminya. Tak membuang waktu lama, aku pun segera menuju dermaga tua, tempat kami pertama kali menaiki kapal dan menuju perkampungan suku Maori.
Sepanjang jalan ke dermaga aku teringat saat-saat indah yang aku habiskan bersama Victoria di pantai ini. Sayang, doakan aku agar segera bertemu denganmu. Sampai di dermaga aku tidak menemukan pria tua pemilik kapal tersebut. Bahkan dermaga ini terlihat seperti dermaga mati yang tidak lagi jadi tempat singgah kapal. Berjam-jam aku menunggu sampai tidur meringkuk di dermaga itu. Aku kedinginan, kehujanan, tapi aku akan tetap menunggu sampai kapal itu datang. Hingga akhirnya 2 hari berlalu dan aku masih meringkuk di tempat itu tanpa tahu kapal itu kapan datang. Pagi itu aku masih tertidur di dermaga tersebut dan aku dikagetkan suara pria tua yang aku kenali sebagai pemilik kapal. Ayo naik nak, kamu mau ke tempat suku Maori kan? Aku senang bukan kepalang. 2 hari aku menunggu, akhirnya aku bertemu juga dengan pria itu. Tanpa pikir panjang aku segera melangkah ke dalam kapal itu. Tak banyak obrolan antara aku dan pria tua itu. Aku pun teringat ucapan pria itu ketika sesaat aku mendarat di pulau itu beberapa bulan lalu. Pak, Anda pernah bilang kalau aku harus menjaga istriku. Memang ada apa ya, Pak? Sudah terlambat. Balasnya dengan datar, dan setelah itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku pun telah sampai ke perkampungan suku Maori. Aku langsung mencari Zack dan mengutarakan masalahku. Zack memahaminya dan dia mengajak aku menemui ketua suku. Aku terkejut bukan kepalang karena ternyata ketua suku Maori adalah nenek tua penjual makanan aneh berwarna hijau yang kami temui di pantai saat berbulan madu. Kau terkejut nak. Aku tahu kau tipe orang yang selalu meremehkan orang lain. Kini kau butuh bantuanku kan? Dia tersenyum seperti meledekku. Jika aku tidak ingat kalau butuh bantuannya, mungkin sudah aku hancurkan giginya yang hitam itu. Maafkan aku. Kedatanganku kemari karena aku. Sudah. Aku sudah mengerti, tak perlu kau teruskan kata-katamu. Kemarikan tanganmu. Aku menjulurkan tanganku ke arahnya dan dia mengambil belati kecil dari sakunya lalu melukai tanganku dengan belati itu. Darah pun mengucur dari telapak tanganku dan darah itu ia tampung ke sebuah tembikar kecil. Zack, ajak James ke pohon itu, aku akan menyiapkan persembahannya. Aku pun telah sampai di pohon keramat itu dan kemudian aku dikelilingi oleh banyak penduduk suku itu. Tak lama kemudian si nenek datang. Dia mengolesi kening dan pipiku dengan darah dan entah campuran apa lagi dalam tembikar itu. Aku pun disuruh masuk ke dalam lubang di pohon itu. Lubang itu cukup dalam. Aku menyalakan obor agar bisa melihat dengan jelas. Seketika aku berhenti dan menemukan tempat pembaringan di gua bawah pohon itu. Ternyata di situ ada ranjang bambu dan ornamen tengkorak yang menyeramkan di atasnya. Berbaringlah di situ. Aku segera berbaring. Aku memejamkan mata dan orang tua itu pun meracau, seperti mengucap mantra-mantra. Tak lama kemudian kesadaranku hilang. Aku seperti terlarut dalam mimpi. Mimpi di mana aku mengulangi perjalanan hidupku dengan Victoria. Mulai dari kecil hingga kami menikah, hingga akhirnya aku melihat Victoria meninggal bersimbah darah di dalam kamar. Dan setelah itu datanglah cahaya putih yang teramat terang menyilaukan mataku. Sayang, bangun sayang. Aku merindukanmu. Victoria. Victoria. Victoria, aku Cindy, Pak Sekretaris Bapak. Bapak merindukan istri Bapak ya? So sweet banget sih Pak. Maaf ya Pak, saya mengganggu tidur Bapak, tapi klien sudah menunggu di ruang meeting. Klien? Ruang meeting? Bukankah aku di... Ini tanggal berapa, Sin? Ya elah Pak, ini tanggal 2 Agustus. Batalkan semua meeting, Sin. Aku mau pulang sekarang. Cindy tampak keheranan, tapi aku tidak peduli lagi. Aku segera mengendarai mobilku dengan cepat. Masih ada waktu. Aku harus bergegas. Aku akan menyelamatkan Victoria. Ini sungguh ajaib. Bagaimana mungkin aku bisa kembali ke waktu di mana Victoria meninggal? Ini gila. Sungguh gila.
Tapi sudah tidak ada waktu untuk kagum atau bingung, karena saat ini keselamatan Victoria adalah yang paling utama. Aku mengendarai mobilku seperti orang gila. Beberapa kali pengendara lain mengumpat kepadaku karena aku hampir menabrak mereka. Aku berkali-kali menengok jam tangan dan ini masih ada waktu. Karena ku perkirakan Victoria meninggal sekitar pukul 8 tepat dan sekarang masih pukul 19.00. Aku mencari jalan pintas dan tiba-tiba aku menabrak seseorang. Gila, ada aja halangannya. Apakah Victoria harus tetap mati meskipun aku kembali memutar waktu? Aku memberhentikan mobilku dan melihat apa yang terjadi. Ternyata aku menabrak anak-anak yang sedang bermain sepeda. Darah bercucuran dari kepala anak itu. Aku bingung aku harus bagaimana kalau aku membawa anak ini ke rumah sakit. Apakah aku bisa menyelamatkan Victoria? Aku berpacu melawan waktu. Tanpa pikir panjang lagi, aku angkat tubuh anak itu dan masih bernapas. Dengan tersengal-sengal, aku langsung memasukkan tubuhnya ke bagasi mobilku. Untung saja jalan pintas itu cukup sepi sehingga tidak ada orang yang melihatku. Nanti setelah selesai urusanku, aku akan membawamu ke rumah sakit. Setelah itu aku pun kembali melajukan mobilku. Aku kembali ke jalan utama dan mengendarai mobil di atas batas kecepatan yang ditetapkan di jalan itu. Tak lama kemudian ada motor yang terus-menerus membunyikan klakson sambil mengejarku. Kulihat dari spion ternyata seorang polisi dan dia memberi isyarat padaku untuk menepi. Aku menepi meskipun dengan rasa kesal. Ada apa lagi ini? Kenapa selalu ada halangan untukku menyelamatkan Victoria? Oh Tuhan, tolonglah aku. Aku hanya ingin menyelamatkan istriku. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu perjalanan Anda, tapi Anda melajukan kendaraan melebihi batas maksimal. Silakan keluar dari mobil dan tunjukkan surat-surat Anda. Aku pun keluar dengan sedikit emosi. Aku memohon kepada polisi itu untuk segera melepaskanku karena aku harus bertemu istriku. Aku ingin menjelaskan apa yang terjadi pada polisi itu, tapi tanpa adanya bukti pasti perkataanku tidak akan mereka percayai. Pak polisi masih mengecek surat-suratku. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari bagasi mobilku. Ada apa di bagasimu? Tidak ada apa-apa, Pak. Diam di tempat. Polisi itu mencabut pistolnya dan berjalan mengendap menuju bagasiku. Aku makin panik. Bagaimana kalau dia menemukan anak itu? Pasti aku akan dibawa ke kantor polisi dan Victoria akan tetap mati. Hal ini lebih buruk dari sebelumnya karena bisa saja aku dipenjara dan Victoria mati. Polisi itu membuka perlahan bagasi mobilku. Aku sudah keringat dingin. Sambil masih dalam kepanikan, aku melihat kunci roda tergeletak di bawah jok mobilku. Tanpa pikir panjang, aku segera mengambilnya. Lalu aku hantam leher belakang polisi itu hingga dia roboh. Dia mengerang dan kaget melihatku yang telah memukulnya. Pistolnya terjatuh dan segera aku sepak dan kujauhkan dari jangkauannya. Tangannya meraih alat komunikasi di dalam sakunya. Dia berteriak, "Aku diserang! Aku butuh bantuan!" Aku pun panik. Ku ambil pistolnya dan ku tembak polisi itu tepat di kepalanya. Kini polisi itu tewas. Aku pun bingung. Aku panik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kenapa semua ini malah makin rumit? Apakah memang takdir tidak bisa diubah? Karena aku teringat sebelumnya memang di jalan ini ditutup karena ada anggota polisi yang tewas dan ternyata akulah pembunuhnya. Aku tak mengerti kenapa malah jadi seperti ini, tapi aku mengingat tujuanku bahwa aku harus menyelamatkan Victoria. Kuletakkan pistol itu di dashboard mobilku. Mungkin dengan pistol ini aku bisa memberikan perlawanan pada pembunuh Victoria. Aku langsung bergegas menuju rumahku. Tiba di depan rumah, aku tak mengetuk pintu. Aku mengendap lewat pintu belakang dan masuk melalui pintu darurat yang memang aku punya kunci cadangannya. Hingga akhirnya aku sampai di dalam rumah. Aku bersembunyi di dekat kamar tidur. Saat itu aku berpikir ketika aku melihat ada orang yang akan masuk ke kamarku, maka aku akan langsung menembaknya. Beberapa saat aku tidak menemukan satu orang pun. Tiba-tiba sayup-sayup aku dengar suara rintihan seorang wanita. Suara ini, suara Victoria.
Sungguh aku merindukan suara itu. Aku ingin segera bertemu dengannya. Ku dengar lagi suara itu. Ini bukan rintihan kesakitan, tapi ini rintihan seseorang yang sedang merasakan nikmat. Ini suara rintihan Victoria ketika kami berhubungan badan. Tubuhku meremang. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku langsung masuk ke kamar yang tak terkunci dan aku terkejut bukan kepala. Tubuhku lemas, keringat dingin bercucuran, kakiku hampir tak mampu menahan berat badanku. Aku melihat Victoria berhubungan badan dengan seorang pria. Pria itu adalah pria yang aku kenal. Victoria di posisi atas sedang duduk di atas pria itu. Pria itu adalah Zack. Zack dari suku Maori. Bagaimana bisa dia di sini? Aku bingung. Aku marah, aku tak tahu lagi harus bagaimana. Ya Tuhan, sayang, kamu udah pulang. Victoria terkejut dan segera menutup tubuhnya dengan selimut. Aku hanya berdiri mematung tanpa bisa berkata-kata lagi. Victoria terlihat panik. Dia pun menangis dan berkali-kali meminta maaf. Mataku seperti kabur, aku tidak bisa lagi mengekspresikan perasaanku. Aku hanya diam berdiri mematung, suara Victoria pun tidak mampu aku dengar. Hanya suara mendengung keras yang terdengar di telingaku dan aku menembak dada Victoria 3 kali hingga dia terhempas ke ranjang. Aku masih berdiri tanpa ekspresi, sorot mataku kosong. Aku sudah tidak mampu lagi berpikir. Zack menghampiriku dan menepuk bahuku. Terima kasih telah memberiku kesempatan menikmati istrimu. Sekarang beristirahatlah dengan tenang, James. Ucap Zack sambil berlalu di hadapanku. Aku masih diam membisu, kupandangi pistol di tanganku. Aku tak mampu lagi menangis. Aku tak mampu lagi berpikir jernih. Membunuh Zack pun juga tidak ada gunanya lagi saat ini. Ku arahkan pistol itu ke mulutku dan aku mengambil bejana kecil berasap yang telah diasapi oleh Zack. Aku yakin James akan segera merasakan efek asap dari ramuan ini. Aku pun bergegas masuk ke pondok kami. James sudah berbaring dan bertelanjang bulat, seperti dia sudah sangat begitu bernafsu. Maafkan aku, sayang. Aku melakukan hal ini. Aku mungkin wanita yang jahat, tapi aku tak mampu mengendalikan diriku sendiri. Gumamku yang sebenarnya merasa bersalah kepada suamiku. Apa yang kau bawa, sayang? Aku menjelaskan kepadanya bahwa inilah ramuan agar seorang mempunyai kekuatan bercinta hingga berkali-kali lipat. Padahal ramuan ini adalah ramuan untuk membuat seseorang tertidur dan terhanyut dalam mimpi. Dan dia akan terhanyut hingga tidak bisa kembali. Atau bisa dibilang ramuan ini untuk membunuh seseorang secara perlahan tanpa disadari. Entah kenapa aku jadi begini, tapi setelah memakan makanan hijau itu aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku ingin selamanya tinggal di pulau suku Maori dan aku akan menikah dengan Zack. Karena saat pertama kali melihatnya aku langsung jatuh cinta. Aku ingin terus bersamanya meskipun harus mengorbankan suamiku sendiri. Kulihat James sudah tertidur pula. Tak lama kemudian Zack masuk ke pondokku. Apakah dia sudah tertidur? Sudah, Zack, tapi bagaimana kalau dia bangun? Tidak mungkin karena sekarang dia sudah hidup dalam mimpinya. Mungkin sekarang dia sedang berhubungan badan denganmu dalam mimpi dan dia tidak akan pernah kembali. Dia langsung menarikku dan menciumi bibirku. Dia juga menciumi seluruh bagian tubuhku. Hingga aku pun terbuai dalam kenikmatan yang tiada tara. Kami berhubungan badan dengan liar. Lebih gila lagi, kami berhubungan badan di samping tubuh James. Awalnya aku tak nyaman melihat James di sampingku, tapi lama-kelamaan aku malah makin bernafsu. Tak tahu berapa kali kami berhubungan malam itu, aku seperti hewan liar yang kehausan dan harus terus dan terus diberikan kenikmatan. Kami beristirahat sejenak, aku dan Zack saling berpelukan dengan masih bertelanjang bulat. Aku bertanya pada Zack. Zack, mau ditempatkan di mana tubuh James? Besok akan kita baringkan di Land of Immortality. Disitulah tempat berbaringnya para laki-laki yang membawa pasangannya kemari. Kau tahu rumputnya yang hijau itu? Di bawahnya banyak sekali tengkorak-tengkorak para pria malang, seperti suamimu itu.
Kami hanya mengambil pasangan mereka. Besok aku akan perkenalkan kamu dengan para wanita cantik di kota. Kau akan menjadi bagian dari mereka. Aku hanya tersenyum kecil dan kembali memeluk Zack dengan erat. Aku melirik ke arah suamiku. Kulihat dia begitu menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sekian. Dan terima kasih buat Nabil Ibrahim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.